kegiatan kita. Kegiatan gerakan maternal dan neonatal bagi bidan di fasilitas pelayanan kesehatan primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Kabupaten Bovendigul yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat KIA dan GISI, yang kami hormati struktural di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul atau yang mewakili. Neonatal bagi bidan di fasilitas pelayanan kesehatan primer serta seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kesehatan. Untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan ini yang akan berlangsung selama 6 hari, izinkan 3 menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia, 5 sambutan, 6 foto bersama, 7 istirahat, dan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Diana. Ibu bersama. Panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan kasih Tuhan, Kau menjaga, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kau ucap syukur dan berdoa. Ucap syukur Tuhan, kami telah tiba di tempat ini, tempat kegiatan kita pada hari ini. Ya, awal pertengahan hingga akhirnya kegiatan ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Kemampuan sehingga kami mampu mengikuti kegiatan ini, awal pertengahan hingga akhir boleh berjalan sesuai dengan Ibu Kepala Bidan dan semua panitia peserta yang ada di sini Tuhan, boleh bersama-sama kami mau mengikuti kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapak, sempurnakanlah doa kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami dan semua yang telah kami menyerahkan ke dalam tangan. Lalu hadir dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebagai umat beragama, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saat ini kita bisa berkumpul bersama di Hotel Ipana ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan kegawat daruratan maternal dan neonatal dari tanggal 23 sampai 27 Oktober 2023 nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07/75/2023
tentang upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan prioritas nasional dan target global pada Sustainable Development Goals, SDGs dan RPJMN. Instansi maternal dan neonatal adalah instansi yang menjalankan program dalam rangka akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang terdiri dari tata laksana emergensi sampai dengan nifas dan bayi sampai dengan usia 28 hari. Angka kesehatan ibu dan angka kematian bayi adalah salah satu indikator derajat kesehatan negara. Disebut demikian karena AKI dan AKB menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan. Prinsip dasar menangani kasus kegawat dauratan maternal dan neonatal adalah penentuan permasalahan utama atau diagnosa yang tindakan pertolongannya harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan serta tidak panik. Kegawat dauratan obstetri dan maternal adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas, yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan janinnya. Dan untuk mencegah terjadinya kegawat dauratan dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ibu atau kelahiran. Tujuan dilakukan pelatihan kegawat dauratan maternal dan neonatal untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta tentang penanganan kegawat dauratan yang mengancam jiwa secara umum pada ibu dan bayi. Peserta pelatihan kegawat dauratan maternal neonatal berjumlah 30 orang bidan yang terdiri dari puskesmas 19 orang, RSUD Pohon-Digul 6 orang, RSB Indit Tanah 2 orang, dan klinik Asiki 3 orang. Narasumber kegiatan pelatihan kegawat dauratan maternal dan neonatal ini narasumber kegiatan pelatihan kegawat dauratan maternal dan neonatal dari Balatkes Dinkes Kabupaten Provinsi Papua yang berjumlah 8 orang. Pelaksanaan pelatihan kegawat dauratan maternal dan neonatal dilaksanakan bertempat 2 hari di hotel online atau secara daring dan 3 hari praktek di aula RSUD Pohon-Digul. Waktu 23 sampai dengan 20 Oktober 2023 dengan metode pelatihan pre dan post test, materi dan praktek. Sumber dana kegiatan pelatihan kegawat dauratan maternal dan neonatal bersumber dari dana Dinas Kesehatan Kabupaten Pohon-Digul tahun anggaran 2023. Demikian laporan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Untuk itu kami minta kesediaan Ibu Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Terima salam persaudaraan kita. Ngok bagenet, ngok bagenet, ngok bagenet, ngok bagenet. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Tanah Merah 23 Oktober 2023. Ketua Panitia Muhammad Hirer. Yang terhormat dari Balatkes Provinsi Papua, Bapak Noldi yang mengikuti kita lewat daring. Salam sehat Pak ya. Dan yang saya kasihi, yang saya sayangi, kita punya bidan-bidan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, bahkan di klinik. Dan Ketua IBI tentunya yang ada juga bersama-sama dengan kita. Puji syukur di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kehadiran kita saat ini perkenanan Tuhanlah, sehingga kita boleh bersama-sama, kita boleh ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kegiatan pelatihan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Kalau bicara masalah kesehatan yang ada kaitannya atau berkaitan dengan kematian ibu dan kematian bayi, berarti kita bicara angka, ya, data. Nah, bagaimana supaya
kita bisa menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini? Tentunya teman-teman bidan yang ada di puskesmas, bahkan yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di klinik, teman-teman ini merupakan ujung tombak di dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bahkan ibu di dalam masa nifas. Ya. Kemudian menangani kegawat daruratan ini bukan hanya bidan yang ada di rumah sakit. Tentu teman-teman bidan yang ada di puskesmas bahkan di klinik juga harus mampu untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, kita saat ini akan melakukan pelatihan untuk supaya bidan-bidan cepat mengenali kegawat daruratan yang akan terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin, bahkan ibu di dalam masa nifas. Karena bicara gawat darurat bukan hanya pada saat ibu sementara hamil atau ibu sementara dalam proses persalinan, tetapi di masa nifasnya pun bisa terjadi kegawat daruratan pada ibu masa nifas. Oleh sebab itu, harapannya adalah teman-teman bidan mampu ketika mendapatkan materi bahkan praktik nanti selama beberapa hari ini, teman-teman bidan ini mampu untuk mengenali, oh iya, ini tanda-tanda gawat darurat pada ibu hamil, ibu melahirkan, bahkan ibu masa nifas. Dan diharapkan mampu melakukan tindakan-tindakan kegawat daruratan. Karena teman-teman ada di puskesmas, bahkan ada di klinik, ya, jauh dari pusat rujukan lanjutan yang ada di rumah sakit. Nah, apalagi teman-teman di puskesmas yang tidak mempunyai dokter umum. Ya, banyak yang sering konsul via WA ke saya, banyak yang sering konsul via telepon terkait dengan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan ketika teman-teman bidan ini berhadapan dengan kasus-kasus kegawat daruratan. Dan saya selalu respon cepat untuk hal ini. Mereka telepon, kalau telepon saya tidak angkat, pasti mereka WA dan saya langsung cepat respon. Dalam keadaan-keadaan tertentu, ketika teman-teman berhadapan dengan kasus-kasus gawat darurat, jangan sungkan-sungkan ataupun takut untuk berkonsultasi baik dengan saya ataupun dengan Dr. Novita Tandi, SPOD. Oleh sebab itu, disinilah teman-teman akan diberi bekal, walaupun memang teman-teman sudah melewati ini dan sudah mendapatkan materi-materi ini pada waktu sekolah, ya kan? Sampai dengan bekerja, mungkin ada ilmu-ilmu yang sudah diturunkan, yang sudah kita berikan kepada teman-teman ketika teman-teman ada bekerja di rumah sakit. Yang pernah bekerja di rumah sakit pasti pernah terpapar dengan kami, dengan saya ataupun dengan Dr. Novita Tandi. Pasti bekal itu ada ketika mereka ke puskesmas, mereka mampu dan bisa. Tetapi teman-teman yang belum sama sekali dan belum pernah terpapar dengan dokter spesialis, nah inilah kesempatan dan waktunya untuk supaya apa sih sebetulnya tanda-tanda untuk gawat daruratan pada ibu hamil, ibu melahirkan, bahkan ibu nifas, apa tanda-tandanya, supaya teman-teman cepat mengenali itu dan cepat memberikan tindakan. Nah, nantinya di prakteknya kan diberikan materi dulu nih. Jadi materi yang diberikan tolong dan mampu untuk menyerap dengan baik. Buatkan catatan-catatannya sehingga pada prakteknya nanti 3 hari terakhir itu akan dilakukan praktek, teman-teman bisa dan mampu untuk melakukan itu. Karena ketika selesai kegiatan ini, teman-teman akan kembali ke puskesmas, bahkan kembali ke klinik, dan teman-teman ketika ada kasus-kasus seperti ini, berarti teman-teman sudah mampu untuk melakukan itu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ketika teman-teman punya bekal ini, lakukan itu. Kalau masih tetap masih ragu-ragu, boleh via telepon, boleh via WA kepada saya atau kepada Dr. Novi untuk kami berikan
instruksi seperti apa. Saya harapkan itu dan jaga kesehatan selama mengikuti kegiatan selama 6 hari ini. Karena 6 hari, dari hari pertama sampai hari ke-6, tentu ada waktu-waktu bosan, ada waktu-waktu capek, ada yang mau tertidur di siang hari, ya toh? Tetapi ini materi yang sangat baik, yang sangat bagus menurut saya kepada bidan-bidan supaya ini boleh diserap baik, supaya kita punya modal, supaya kita punya bekal ketika kita kembali ke puskesmas, bahkan ke klinik. Oleh sebab itu kegiatan di hari ini saya undang Ketua IBI, saya undang Kepala Bidang Kesmas dan perwakilan dari bidang P2 dan bidang SDK untuk kita sama-sama buka kegiatan. Mari Pak Kadis, Pak Kadis, Ketua Panitia. Iya, dengan memanjatkan syukur di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2023, kegiatan pelatihan penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal di Kabupaten Bovendigul tahun 2023 kita sama-sama buka secara resmi. Terima kasih. Dan doakan. Acara yang selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Nanti kita bagi dalam 2, 3 sesi. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, semangat. Komando. Komando. Yuk. Izin. 1, 2. Oke, izin. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, semangat. Keras, izin. 1, 2. Kamu masih ada telepon. Izin. 1, 2, 3.